Hai, jumpa lagi bersama saya Maya Sariuningsi dalam materi operasi perkalian dan operasi pembagian aljabar. Ini materi yang akan kita bahas, itu ada perkalian suku tunggal, perkalian suatu bilangan dengan suku 2, perkalian suku 2 dengan suku 2, dan pembagian bentuk aljabar. Oke, kita mulai yang pertama yaitu perkalian suku tunggal. Operasi perkalian itu bersifat komutatif ya, di mana A kali B itu akan sama hasilnya B kali A, yaitu hasilnya AB. Contoh, A kali 2 itu akan sama hasilnya dengan 2 kali A, yaitu hasilnya 2A ya. Y kali 1 itu akan sama hasilnya juga dengan 1 kali Y, yaitu hasilnya adalah Y. Oke, kita sederhanakan perkalian bentuk aljabar berikut. Nomor 1, A dikali 7 dikali B. Nah, di sini saya mengelompokkan yang mana variabel sama-sama variabel, mana angka sama angka. Jadi angkanya kebetulan cuma satu, yaitu angka 7 doang. Oke, variabelnya ada A sama B. Jadi A kali B itu AB. Nah, baru dikalikan dengan 7. 7 kali AB dapatnya 7AB. Jelas ya? Contoh kedua, negatif 6 dikali 4P dikali negatif 2Q dikali 3PQ. Nah, di sini sama seperti jalan nomor 1, saya memisahkan mana angkanya, mana variabelnya. Sini saya kelompokkan perkalian angkanya dulu. Jadi negatif 6 dikali 4 dikali negatif 2 dikali 3. Dikali variabelnya kita salin. P kali Q dikali P kali Q. Negatif 6 kali 4 itu negatif 24. Negatif 24 dikalikan negatif 2 itu hasilnya 48. Positif 48. Karena negatif kali negatif itu adalah positif. Oke, 48 dikali 3 itu hasilnya 144. Baru lanjut ke variabelnya, kita lihat. Di sini P-nya ada 2, P kali P itu P kuadrat. Q kali Q itu ada hasilnya adalah Q kuadrat. Jadi didapat 144 P kuadrat Q kuadrat. Oke, masuk ke perkalian suatu bilangan dengan suku 2. Jadi menyatakan bentuk perkalian menjadi bentuk penjumlahan pada bentuk aljabar itu disebut menjabarkan ya. Oke, di sini saya ada ilustrasi yaitu X buka kurung X tambah K. Bagaimana sih bisa dapat X kuadrat ditambah KX hasilnya? Hasilnya didapatkan X kuadrat ditambah KX. Oke, caranya kita kalikan satu-satu. Jadi si X kali X. X kali X dapatlah X kuadrat ditambah, ya tambah ini, ditambah X kali K. X kali K hasilnya K X. Oke, sama walaupun di dalam kurungnya itu ada 3 ataupun 4 ataupun 5 tetap harus dikalikan satu-satu. Jadi X kali X itu X kuadrat, X kali Y XY, X kali K KX. Jangan lupa tanda itu mempengaruhi ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini saya contoh soal pertama yaitu 3X dikali 8X plus 7 Y. Jadi kita kalikan satu-satu. 3X di sini saya kelompokin ya. 3X kali 8X ditambah, tanda tambahnya dapat dari mana? Dari sini ya. Oke. 3X dikali 7Y. 3 kali 8 24, X kali X kuadrat. Jadi 24 X kuadrat. Ditambah 3 kali 7 21, X kali Y XY. Jadi hasilnya 24 X kuadrat ditambah 21 XY. Oke, contoh yang kedua, di sini hanya berupa angka saja ya, nggak ada variabelnya. Jadi dikalikan dengan konstanta ya. Jadi 2 dikali 2X plus 3Y sama, jalannya dikalikan 1, 2 kali 2X 4X ditambah 2 kali 3Y. 2 kali 3 itu 6. Variabel mengikuti. Variabelnya Y, tulis ya 6Y ya. Oke, kemudian ada 7X dikali 4X dikurang 5Y. Jadi kalikan 1, 7 kali 4 itu 28. X kali X itu X kuadrat. 7 kali negatif 5 itu negatif 35. X kali Y XY. Ya, jadi jangan bingung kalau lihat
Wih, banyak benar hurufnya, nggak usah bingung ya. Huruf itu hanya mengikuti saja. Oke, perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, kalau pada perkalian suku 2 dengan suku 2 nih ada dua cara. Yang pertama menggunakan hukum distributif, yang kedua dengan skema. Oke, kalau dengan hukum distributif, yes, namanya distributif ya, dikelompokkan satu-satu. Jadi di sini ini maksudnya suku 2 dengan suku 2 ini seperti ini ya. Jadi AX plus B dikali CX plus D. Jadi AX buka kurung dikalikan dengan CX plus D nih. Ditambah si B. B-nya juga kaliin. CX plus D. Jadi AX kali CX plus D. B-nya juga kali CX plus D. Baru kalikan prosesnya sama kayak awal-awal tadi ya. Dikalikan satu-satu. Nah, ya dikalikan satu-satu. Oke, kemudian kalau skema itu sama aja. Jadi si A dikaliin C, A kali D. Jadi mau pakai skema maupun distributif itu hasilnya akan sama ya. Nggak ada perbedaan. Baru B kali C, C kali D. Nah ini yang di bawah sini apabila dua tandanya berbeda, satu plus, satu negatif. Jadi A kali C itu AC. A dikali negatif D itu negatif AD. B kali C itu plus BC, B kali negatif D itu negatif BD. Jelas ya? Oke, kita masuk contoh soal. Kita gunakan dua cara itu. Di sini saya mau buktikan bahwa hasilnya sama, benar ya. Jadi saya ada soal 2x plus 3 dikali 3x kurang 2. Cara pertama dengan sifat distributif, kata saya tadi pengelompokan. Jadi si 2x kalikan dengan 3x min 2 dan plus 3 dikaliin 3x min 2. Hasilnya didapatlah 6x kuadrat plus 5x kurang 6 ya. Kemudian cara kedua dengan skema. Kalau skema ini dia lebih langsung ya. Jadi 2x kali 3x dapatlah 6x kuadrat. 2x kali negatif 2 itu min 4x. Positif 3 dikali 3x itu positif 9x. Positif 3 dikali negatif 2 itu negatif 6. Jadi dapatnya sama ya. Oke, di sini ada sih penggunaan perkalian suku 2 itu untuk apa sih? Jadi di sini kita menggunakan cara praktis ini berlaku apabila yang pertama angka puluhannya tuh sama. Kalau 3, 3 semua, kalau 5, 5 semua, kalau 1, 1 semua, kalau 2, 2 semua, kalau 7, 7 semua puluhannya. Kemudian kita tengok juga dari angka satuannya. Apabila kedua angka satuannya dijumlahkan itu harus hasilnya adalah 10. Di sini saya ada contoh 32 dikali 38. Nah, ini maksudnya puluhannya di mana? 3 ini 3 sama-sama 3. Nah, kemudian satuannya berjumlah 10. 2 ditambah 8 ke 10. Nah, jadi praktis ini kok bisa langsung dapat 1216. Boleh dicek, kalian kalikan pakai kalkulator boleh kalau nggak percaya. Jadi 3 dikali 3 ditambah 1. Kenapa harus ditambah 1? Ya ini kan sudah konsepnya. Konsep dari aljabarnya. Jadi 3 ditambah 1. Jadi harus ditambah 1. 3 dikali 3 ditambah 1. Jadi 3 tambah 1 itu 4. 4 kalikan 3 dapatnya 12. 2 kali 8, 16. Jadi inilah hasilnya langsung. 54 kali 5, 6. Berarti 5 dikali 5 tambah 1. 5 tambah 1, 6. 6 kali 5, 30. Nah, kemudian ujung-ujungnya dikaliin. 4 kali 6, 24. Jadi dapatlah 33.024. Oke, kita masuk ke pembagian bentuk aljabar ya. Sebenarnya pembagian itu sama seperti pembagian umum biasanya, bedanya di sini ada variabelnya. Di sini kalian bisa ngelompokin masing-masing, yang A sama A, B sama B, atau X sama X, Y sama Y, Z sama Z, boleh. Di sini kita bagi seperti biasa, jadi saya punya soal 28 A pangkat 5, B pangkat 3 dibagi dengan negatif 7A pangkat 4. Jangan melihatnya, sudah susah ya soalnya, enggak. Kamu bagikan seperti biasa. Oh, 28 dibagi negatif 7. Positif bagi negatif, negatif.
28 dibagi 7, 4. Ya. Jadi kalau kamu nggak paham tentang perkalian, nggak bisa pembagian ya, konsepnya seperti itu. Matematika itu saling erat kaitan. Nggak bisa. Jadi kalau kamu harus paham. Basicnya matematika itu harus bisa perkalian. Kalau sudah bisa perkalian, bisa pembagian. Kemudian kita lihat sini pangkatnya ya. Kebenaran A pangkat 5 itu bisa dibagi dengan A pangkat 4. Ya. Ingat perpangkatan, saya jelaskan waktu di bab 1, bentuk pembagian maka bilangan pokoknya sama. Di sini sama-sama A, maka pangkatnya apabila bentuk pembagian dikurangkan. Jadi 5 kurang 4, 1 A pangkat 1 ya A. Kemudian B pangkat 3 nggak ada ya, lawannya turun aja, ikutin. Jadi mudah, jadi hasilnya min 4 A B pangkat 3, nggak susah jadi. Kemudian 42 X pangkat 7 Y pangkat 8 Z dibagi 6 X pangkat 3 Y pangkat 2. Berapakah hasilnya? Jadi 42 dibagi 6 berapa? Oh, hasilnya 7. Baru kita lihat pangkatnya lagi. Ada nggak X? X sama X ada. Nah, X pangkat 7 dikurang X pangkat 7 dibagi X pangkat 3. Hasilnya X pangkat 4. Y pangkat 8 dibagi Y pangkat 2. Ingat ya, pangkatnya dikurang ya. Jadi 8 dikurang 2 tuh 6. Jadi Y pangkat 6. Z ada nggak temannya? Nggak ada. Jadi Z turun aja, ikutin. Jadi hasilnya 7, X pangkat 4, Y pangkat 6, Z. Oke, ini kalau udah banyak kayak ini, ada suku 2-nya, ada suku 3-nya seperti ini, maka kita kayak bentuk pembagian biasa ya. Bedanya di sini kita ada variabel. Jadi M kuadrat ditambah 5M dikurang 50 dibagi oleh M plus 10. Jadi kita kalikan dengan M. Mengapa kalikan dengan M? Karena kita mau menyamakan bentuk M kuadratnya. Jadi kalau mau M biasa jadi M pangkat 2 kalikan dengan M. Jadi M kali M kuadrat. Kemudian 10 kali M itu 10M. Dikurang. Kayak pembagian biasa ya. M kurang M kuadrat kurang M kuadrat habis. 5 dikurang 10 itu negatif 5. M variabelnya mengikuti. 50 turun ya, turun beserta tandanya. Nah, kita kalikan. Bagaimana si M ini sama kayak ini. Negatif 5M. Berarti dikalikan dengan negatif 5. Jadi negatif 5M. Jadi negatif 5 kali M, negatif 5M. Negatif 5 dikali 10 itu negatif 50. Dikurang. Habis. Ya, habis. Oke. Sama kalau di sini cuma pakai X aja ya. Jadi 2X pangkat 3 plus 7X kuadrat dikurang 14X dikurang 40 dibagi oleh 2X negatif 5. Jadi sama kayak tadi caranya. Kita lihat di sini awalnya dia X pangkat 3. Berarti 2X negatif 5 nih dikalikan berapa ya biar pangkat X-nya jadi X pangkat 3. Dikaliin X kuadrat. Jadi 2X dikali X kuadrat itu 2X pangkat 3. Negatif 5 dikali X kuadrat, negatif 5X kuadrat. Dikurangkanlah. Jadi 2X-nya ini habis ya. 2X pangkat 3-nya habis. 7 dikurang negatif 5. Hasilnya 12X kuadrat. Terus turunlah si negatif 14X. Turun. 40-nya boleh nanti turun, boleh nanti ya. Turunnya nggak langsung seperti ini, boleh nanti aja nggak apa-apa terakhir ya. Kemudian 12X kuadrat dikurang 12X kuadrat habis. Negatif 14X dikurang negatif 30X. Hasilnya 16X. Kemudian baru turunkan negatif 40-nya. Nah, jadi 16X dikurang 40. 2X dikali berapa ya? Bisa hasilnya 16.
Oh, dikaliin 8. Jadi 16x dikurang 40. Jadi 2x kali 8 16x, negatif 5 kali 8 itu min 40. Hasilnya habis ya. Inilah. Jadi ini tandanya plus ya. Karena kebetulan tadi angkanya positif semua. Beda dengan ini. Ini mengapa dia negatif 5? Karena dia mau nyamain ini ya. Kemudian oke, di sini ada yang terakhir, contoh terakhir. Bagilah 2x kuadrat plus 7x dikurang 32 dengan x min 3. Tentukan sisanya menggunakan cara bagi kurung. Nah, ini namanya cara bagi kurung. Jadi 2x kuadrat plus 7x dikurang 32 dibagi x negatif 3. Bagaimana caranya biar jadi 2x kuadrat? Berarti dikaliin dengan 2x. 2x kali x itu 2x kuadrat. 2x dikaliin negatif 3 itu negatif 6x. Jadi sini habis ya. 2x kuadratnya habis. 7 kurang 6. 7 dikurang negatif 6 itu hasilnya 13x. Kemudian kita turunkan baru negatif 32-nya. Nah, x min 3 ini dikaliin berapa biar bisa hasilnya sama-sama 13x. Oh, dikaliin 13. Jadi sini positif 13. Jadi x kalikan 13, 13x, 13 dikaliin min 3 itu hasilnya 39. Nah, dikurang, didapatlah hasilnya. Oh, ada sisa. Sisanya tuh 7. Ya sudah, stop sampai situ. Jadi hasilnya 2x plus 13 sisa 7. Ngerti ya? Oke, thank you for watching. See you next materi ya. Tetap semangat belajar online.